Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang bahagia di malam hari ini kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam kajian Sirah Nabawiyah. Kita masih masuk pada pembahasan perang Tabuk, perang yang menjadi perang yang terakhir dari perangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pembahasan kita masih menjelaskan khutbah Rasulullah yang pernah Nabi sampaikan pada peperangan Tabuk, yang diantara isinya adalah banyak satu yang sangat bermanfaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bekal kehidupan seorang mukmin. Kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam khutbah tersebut, wasibabal mu'min fusuqun wa qitalal mu'min kufurun. Dan mencela orang mukmin itu kefasikan dan membunuh orang mukmin itu kekufuran. Ini mencela sesama orang beriman, ini perbuatan orang fasik. Ya, mencela, mengatain orang-orang beriman, menghinanya, ya, ini kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya, kufur asghar, ini kufur kecil, ya. Atau kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa aqla lahmihi min ma'siyatillah wa hurmata malihi ka hurmati damihi. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, dan memakan bangkainya di antara maksiat kepada Allah. Memakan bangkainya apa maksudnya? Menggibahinya, ya, membicarakan aibnya, keburukannya, ya, yang dia tidak suka itu dibicarakan. Ini enggak boleh bagi seorang mukmin. Wa hurmatan malihi ka hurmati damihi, dan menghormati hartanya seperti menghormati darahnya. Ya, jadi demikian pula kehormatan harta dan darah seorang mukmin itu haram. Tidak boleh kita merusaknya sembarangan. Kehormatan harta dan darah seorang mukmin. Wa may yata'alla 'ala Allah yukadzibhu wa may yaghfir yaghfirillahu lahu. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan sumpah palsu, yukadzibhu, Allah yang akan mendustakannya. Ya, Allah nanti akan memberikan balasan pada dia dan menyingkap kedustaan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Walaupun sebagaimana menjelaskan, ini ada sebuah hadis yang khusus yang menjelaskan tentang hal ini. Dulu ada seorang Bani Israel, kakak adik, yang satu seorang ahli ibadah, rajin berbuat ibadah, ketaatan kepada Allah. Yang satu ahli maksiat. Diingat-ingatin nggak mau. Yang ahli maksiat ini, yang adiknya ini. Akhirnya sang kakak ini mengatakan perkataan yang tidak baik, ya, perkataan yang menunjukkan kesombongan. Demi Allah kamu tidak akan masuk surga. Demi Allah kamu tidak akan masuk surga. Dia memvonis adiknya yang suka maksiat ini dengan tidak masuk surga dan masuk neraka. Maka di hari kiamat Allah menyingkapnya, bahwa Allah mengampuni adiknya yang maksiat ini, dan karena kesombongannya, kesombongan dalam ibadahnya, maka sang kakak ini dihukum justru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita seberapa besar atau banyak pun ibadah kita, jangan kita ujub dengan diri kita sendiri dan meremehkan manusia. Ya. Kemudian wa may ya'fu ya'fullahu anhu wa may yaqdimil ghaib yu'akhiruhullah. Barang siapa yang ya'fu, memaafkan, maka Allah akan memaafkannya. Maafkan manusia, Allah akan memaafkan.
Jadi begitu, kita ingin bagaimana Allah memperlakukan kita, maka perlakukan yang seperti itu kepada sesama. Kita ingin Allah baik pada kita, berbuat baiklah pada sesama. Kita ingin Allah menutup aib kita, tutuplah aib sesama. Kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita, tolonglah sesama. Ya. Wa may yaqdimil ghaid yuakhiruhullah. Siapa yang menahan amarahnya, Allah akan memberikan, atau yujirhullah, akan memberikan balasannya. Menahan marah yang diantara tuntunan syariat Islam. Menahan marah, jangan sampai marah membuat seseorang zalim. Artinya begitu. Marah boleh-boleh saja, tapi menahan, jangan sampai kemarahan itu, jangan sampai karena sebab marah kita berbuat zalim, baik dengan tangan kita maupun dengan lisan kita. Wa may yasbir ala ar-raziyah yu'awwidhuhullah wa may yattabi'is sum'ah yusammi'illahu bihi. Barang siapa yang sabar dengan perkara-perkara yang buruk, meninggalkan keburukan-keburukan, ya, Allah akan menggantinya dengan kebaikan. Jadi ini seperti hadis Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yang ditinggal karena Allah ini tentu yang jelek-jelek, walaupun mungkin kalau kita melakukan itu kita bisa dapat harta banyak, kenikmatan yang besar, dunia yang banyak. Tapi kalau dia tinggalkan karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Wa may yattabi'is sum'ah yusammi ilahu. Siapa yang suka sum'ah, sum'ah ini amalan, ya seperti riya. Kalau riya itu ingin dilihat orang dan dipuji, kalau sum'ah ingin didengar orang dan dipuji oleh manusia. Tujuan amalnya itu yusammi'illahu bih. Allah akan membuka, memperdengarkan justru keburukan-keburukannya. Ya. Wa may yasbir yudha'ifillahu lahu. Siapa yang sabar, Allah akan memberikan ganjaran balasan pahalanya. Wa may ya'sillaha yu'adzibhum. Siapa yang bermaksiat pada Allah, maka Allah akan mengadabnya. Allahumma firli wa li ummati, Allahumma firli wa li ummati, Allahumma firli wa li ummati, astaghfirullah li wa lakum. Ya Allah, ampunilah diriku dan umatku. Nabi sebut 3 kali di khutbah ini, astaghfirullah li wa lakum. Aku mohon ampunan pada Allah untuk diriku dan kalian semua. Ya, jadi Nabi saja masih minta ampun sama Allah, dosanya sudah diampuni, tapi beliau masih istighfar, banyak istighfar sama Allah. Ya, apalagi kita harusnya. Ini diantara khutbah pada perang Tabuk yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabatnya dalam kondisi perang, dalam kondisi, sebagian mengatakan ini sebelum peperangan, ada yang mengatakan sesudah peperangan. Kita tahu kemarin perang Tabuk itu tidak jadi, ya, karena sudah kabur orang Romawinya. Artinya Nabi SAW dalam setiap waktu ada kesempatan untuk memberikan nasihat kepada sahabatnya, beliau akan memberikan nasihat, ya, memberikan arahan kepada sahabatnya. Maka begitulah kita sebagai seorang mukmin dengan siapapun, ya, ada kesempatan dengan keluarga kita sambil makan, nasihati anak-anak kita, nasihati ibu-ibu, nasihati anaknya, para suami nasihati istrinya, ya. Demikian pula mungkin kita sambil ngantar anak jalan, ya, sekolah, beri nasihat yang baik pada mereka, ya, dan seterusnya. Momen kita sama teman kita satu majelis lagi rapat belum mulai, ya, sampaikan nasihat, sampaikan satu kebaikan, walaupun mungkin kita nggak menukil dari Quran dan hadis gitu, ya, tapi itu intisarinya seperti itu misalnya, ya, sampaikan yang baik-baik. Begitu Nabi memanfaatkan waktunya untuk memberikan nasihat. Dan begitulah seorang mukmin, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Peristiwa lainnya, ini beberapa suku di sekitar Tabuk tunduk dan kepada Nabi SAW. Ya, kedatangan Yohanah bin Rubah, kepala suku di daerah Tabuk, untuk memberikan jizyah. Ya, jizyah itu upeti lah bahasanya, upeti,
Ya, mereka aman, silahkan dengan agama mereka, tidak diserang oleh kaum muslimin, tapi membayar upeti kepada Madinah. Ya, demikian pula penduduk Jarba dan Azruh di Syam membawa jizyah 100 dinar setiap tahun, yang 300 dinar, ya. Sehingga mereka menginikan tunduk, menyatakan tunduk kepada Rasulullah dan para sahabatnya sambil membawa jizyah, ya. Nah, kemudian peristiwa yang lainnya, ini kisah yang cukup panjang, kisah sahabat Ka'ab bin Malik dan 2 orang temannya yang mereka tidak ikut perang Tabuk dan mereka jujur dan mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah secara umum menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 118, wa 'alal thalathati alladziina khulifu, dan 3 orang yang khulifu, yang tertinggal, yang ditangguhkan, ya, penerimaan taubat mereka. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai ketika bumi itu menjadi sempit bagi mereka. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan semakin sempit pula jiwa mereka. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi, dan mereka menyangka bahwa la malja'a minallah, tidak ada malja', tidak ada kembali dari Allah kecuali kepadanya. Summa taba 'alaihim liyatub, kemudian mereka pun bertaubat, liyatub, Allah, dan menerima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim, Allah sesungguhnya Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Kisahnya panjang, kita mulai lagi nggak apa-apa. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lama takhallafan Rasulullah fi ghazwatin ghazzaha qad illa ghazwati Tabuk, ghayra anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Kata Ka'ab bin Malik ini, aku tak pernah tertinggal bersama Rasulullah sama sekali, kecuali dalam perang Tabuk dan perang Badar. Ya, perang Badar beliau enggak ikut, perang Tabuk ikut. Hanya saja dalam perang Badar orang tidak dicela karena nggak ikut. Kenapa? Karena ya orang, kita tahu perang Badar aslinya untuk menghalangi kafilah dagang orang-orang Quraisy, dihalang di Badar. Tapi kemudian terjadi peperangan di sana. Ya. Inna ma kharaja Rasulullah wal muslimun yuriduna ghaira Quraisy hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad. Karena saat itu beliau Nabi SAW bersama kaum muslimin keluar untuk menghadang rombongan dagang Quraisy, tidak bersenjata, ya, dari Syam, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Tanpa diduga Allah mempertemukan rombongan beliau dengan musuh, ya, rombongan Nabi SAW dengan musuh-musuhnya. Jadi maka nggak dicela orang yang nggak ikut perang Badar. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun tidak memaksa mereka. Tapi kemudian terjadilah peperangan Badar tersebut. Kemudian kata Ka'ab bin Malik ini, walaqad syahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata Aqabah hina tawassaqna 'alal Islam. Dan aku bertemu atau ikut bersama Nabi SAW pada perang Aqabah, ya, ketika melakukan ikrar janji setia membela Islam. Ya, Ka'ab bin Malik awalnya menyebut dulu beberapa apa ya, CV beliau lah kalau zaman kita sekarang, ya, CV beliau, pengalaman beliau bersama Nabi SAW. Ya, ingin menunjukkan bahwa beliau bukan orang munafik, bukan orang yang nggak mau ikut perang, begitu. Peperangan diikuti, bahkan Aqabah diikuti, ya. Kata Ka'ab bin Malik selanjutnya, wa ma uhibbu anna li biha mashhadu Badr wa in kanat Badrun adhkar fin nasi minha. Dan aku sebenarnya lebih senang dengan malam Aqabah tersebut daripada Badar. Walaupun Badar itu lebih banyak disebut-sebut oleh manusia, ya, perang Badar, ya. Aqabah jarang orang yang ini, ya, yang ikut, ya. Aqabah itu ketika
semua kaum muslimin yang pada waktu itu masuk Islam berjanji setia kepada Nabi untuk menolong beliau. Ini sebelum hijrah. Dulu sudah kita pernah bahas ya, di perjanjian Aqabah ya. Maka betul-betul siap orang-orang yang di Aqabah itu siap melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apapun yang terjadi ya. Aqabah sekarang ya, dekat Mina. Kemudian kata beliau menceritakan bagaimana kondisi beliau dalam peperangan Tabuk itu. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah fi ghazwati Tabuk anni lam akun qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Dan kondisiku ketika itu ya, kata Ka'ab bin Malik, dalam perang Tabuk itu tidak ada kondisi yang lebih kuat, lebih mudah bagiku untuk berperang ya, ketika aku tidak ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melainkan saat itu kondisi prima, nggak sakit, nggak ada apa, hartanya ada, dan bahkan beliau juga sudah siap-siap ya. Disebutkan di sini, wallahi ma jama'tu fiha rahilataini qad hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Aku nggak pernah menyiapkan dua hewan tunggangan untuk perang kecuali buat perang Tabuk itu. Sudah siap-siap, disiapkan hewan tunggangan bersama perbekalannya, dua hewan. Satu buat beliau, satu nanti terserah siapa yang mau pakai. Ya, bahkan sudah siap-siap beliau radhiyallahu taala anhu, dan nggak pernah kayak gitu kecuali untuk perang Tabuk itu. Ya, persiapan beliau sudah ada. Kemudian walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwah illa warra bi ghairiha hatta kana tilkal ghazwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, strategi Nabi kalau hendak menyerang sebuah daerah dalam peperangan, beliau nggak mau koar-koar waktunya sebelum waktunya. Ya, beliau nggak mau sampaikan sebelum waktunya strategi Rasulullah biasanya. Nanti kalau udah dekat baru disampaikan kepada sahabat, kita mau gini. Kecuali orang-orang dekat beliau saja ya. Kepada umum enggak. Kenapa begitu? Jangan sampai beritanya bocor kepada yang lain. Ya. Kemudian kecuali perang Tabuk ini. Ya, kecuali pada perang Tabuk ini. Kenapa? Faghazzaha Rasulullah fi harrin syadid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saat itu akan keluar dalam kondisi yang sangat panas, ya, dalam kondisi yang sangat panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, wastaqbala adadan katsiran. Dan beliau akan menghadapi safar yang panjang dan musuhnya juga banyak. Fajallal muslimina amrahum liyata'ahabu ahbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Maka Nabi SAW sampaikan agak-agak lama, nggak seperti biasanya, karena tadi cuacanya ekstrim, jaraknya jauh, musuhnya banyak ya. Maka Nabi sebutkan agak-agak lama agar kaum muslimin mempersiapkan dengan persiapan yang penuh ya. Baik. Kemudian kata siapa namanya, Ka'ab bin Malik lagi, wal muslimun ma'a Rasulillah katsir wa la yajma'uhum kitabun hafidh. Waktu itu jumlah kaum muslimin yang ikut bersama Nabi SAW sangat banyak sekali, dan tidak ada buku yang mencatat itu, saking banyaknya orang tersebut yang ikut perang Tabuk tersebut. Yuridu bidzalika ad-diwan, itu maksudnya ada buku yang mencatat, nggak ada. Qala Ka'ab faqalla rajulun yuridu ay yataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayukhfi bihi ma lam yunazzil fihi wahyun min Allah. Kata beliau, sedikit sekali kaum muslimin yang absen tidak ikut perang. Saking banyaknya orang yang ingin absen yakin bahwa Rasulullah tidak akan mengetahuinya selama wahyu Allah tidak turun mengabarkan kepada beliau. Jadi banyak sekali yang ikut dalam peperangan tersebut. Tentunya ada orang-orang munafik yang nggak mau ikut begitu. Dan orang yang nggak mau ikut ini ngerasa banyak lah, ya sudah banyak yang ikut. Maka kalau saya nggak ikut, paling Nabi juga nggak tahu begitu.
Sebagian orang-orang yang munafik seperti itu, dalam yang malas ikut berperang ya bersama Nabi SAW, padahal dia mampu. Wa ghaza Rasulullah tilkal ghazwah hina tabat as-simar wadh-dhilal. Dan Rasulullah SAW berangkat pada peperangan tersebut bertepatan ketika buah-buahan pada masa panen ya, al-dhilal dan naungan-naungan banyak karena buah-buah panen. Buah apa yang dimaksud? Buah kurma. Buah kurma itu panennya pada musim panas justru. Di luar mau perang panas, di dalam di Madinah buah lagi panen, lagi banyak teduh-teduhan, buahnya lagi panen. Maka faktor pendorongnya yang mendorong untuk berperang itu nggak enak gitu ya. Faktor penariknya kuat. Yang menarik untuk nggak perang juga kuat. Kondisi Madinah lagi ya, kalau orang panas-panas enaknya ngadem ya, bukan malah perang, bukan malah keluar ya. Maka begitulah kondisi perang Tabuk yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik ini. Fa'anna ilaiha as'ar ya, karena itu hati saya lebih condong padanya. Ini beliau sampaikan awal mulanya ya pengen juga jadi nggak mau berperang juga karena beliau juga punya perkebunan yang harus diurus dan lain sebagainya. Walaupun sudah siapkan ya, tapi ada satu hal yang mengganjal beliau ya. Maka ini juga diantaranya kadang-kadang kita, harta kita atau mungkin keluarga kita menjadi fitnah ya, menjadi ujian bagi kita. Maukah kita taat kepada Allah dan Rasulnya atau justru mendahulukan urusan dunia kita daripada urusan akhirat kita. Kemudian kata beliau selanjutnya, fatahajjaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah wa tafiqtu aqdu lakin atajahaz ma'ahu fa'arjihu wa lam aqdi syai'an. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan segala sesuatunya bersama kaum muslimin, maka saya juga keluar mempersiapkan bersama beliau. Tapi tadi ganjelan tadi membuat beliau akhirnya kembali dengan tangan hampa, enggak mempersiapkan apa-apa. Ikut aja sama Rasulullah, datang lihat-lihat, enggak jadi siap-siap pulang lagi. Ya. Dan beliau mengatakan kepada diri beliau sendiri, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Nantilah kalau saya sudah mood, sudah klik, baru saya siap-siap. Sekarang mau santai-santai dulu. Ya, ini juga diantara perkara yang bisa menjadi batu sandungan bagi seorang muslim, yaitu menunda-nunda. Ya, ada kebaikan, ada kesempatan, nantilah mungkin masih ada waktu lagi. Ada kebaikan, ada kesempatan, nantilah mungkin masih ada waktu lagi. Mau belajar baca Quran di Ramadan kali ini, nantilah habis Ramadan aja lah. Ramadan sibuk. Habis Ramadan, udah selesai Ramadan, makin sibuk. Nantilah kalau udah tahun depan saya belajar lah, udah agak kosong, agak lengang waktu. Udah agak lengang waktu, nantilah. Ini diantara yang membuat Ka'ab bin Malik akhirnya jadi nggak ikut perang Tabuk ini. Nanti. Ya, ini juga satu hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita seperti itu dalam ketaatan pada Allah. Kalau ada kesempatan, ada kemampuan, maka lakukan sebelum hilang kesempatan tersebut, sebelum kita menjadi lemah, atau bahkan datang kematian bagi kita nggak tahu. Ya, mungkin itu amal terakhir yang bisa kita lakukan, amal soleh terakhir yang bisa kita lakukan. Ya, maka segera dalam berbuat kebaikan. Kemudian kata beliau, falam yazal yatamada bi hatta astamirra min nasil jidd. Maka terus begitu, hal itu terus berlangsung. Saya selalu menunda mempersiapkan sampai puncak persiapan kaum muslimin sudah mau berangkat. Ya, dan bahkan Ka'ab bin Malik sudah siapkan sebenarnya tadi dua tunggangan. Tapi saya tunda-tunda terus, ya, kata Ka'ab bin Malik. Fa asbaha Rasulullah ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Sampai akhirnya ini H-1 tadi hari H.
Akhirnya di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin berangkat. Ya, sudah pergi, sudah mulai berangkat menuju keluar kota Madinah bersama kaum muslimin. Maka ketika itu, falam aqdi min jihadi syai'an. Saya keluar mencari perlengkapan, tapi kembali dengan tangan kosong. Sudah mulai ada mau kerentak, sudahlah, nanti nyusul, ya, nanti nyusul, ya. Nanti walaupun sudah pergi, ya sudah, nanti masih bisa nyusul, tak siap-siap dulu sebentar. Tapi itu pun nggak kesampaian juga siap-siapnya. Subhanallah, ya. Ini di antara bahaya menanti-nanti sebuah kebaikan, ya. Fa asbaha Rasulullah ghadiyan thumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Aku pun pergi, aku pun balik, enggak siapan apa-apa, ya. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazw. Maka begitu terus, ya, sehingga kaum muslimin semakin jauh benar-benar pergi. Beliau pun mau berangkat. Fahamantu an artahil wa adrakahu. Sudah jauh. Akhirnya beliau, oke lah, saya mau berangkat sekarang betul-betul. Walaupun agak telat, biarlah nanti saya terlambat. Saya agak cepat jalannya, saya agak ngebut. Ya, nanti ketemu dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Tapi kata beliau, apa kata beliau? Faya laitani fa'altu. Aduh, sekiranya waktu itu saya melakukannya. Artinya beliau tetap tidak melakukan hal tersebut. Sudah ada kerentak, masih nggak dijalankan. Ya. Tsumma lam yuqaddir dzalika. Akhirnya hal tersebut, ikut perang Tabuk itu tidak ditakdirkan untukku. Sudah jauh, dan Ka'ab bin Malik tertinggal di Madinah, ya. Dan sudah itu maka beliau pun bersedih. Fatafaqtu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhzinuni. Maka akhirnya saya sedih sekali. Beliau keluar, setiap keluar rumah setelah berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedih, melihat di kota Madinah sedih. Kenapa? Kenapa beliau sedih? Kata beliau, anni la ara li uswah. Saya enggak lihat di kota Madinah ini orang yang bisa saya jadikan teladan. Orang-orang baik semuanya udah pergi. Ya, sahabat-sahabat yang mulia semuanya udah pergi. Illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Kecuali orang-orang yang mungkin diduga orang-orang munafik. Orang-orang yang biasanya enggak genah begitu kalau bahasa kita. Aw rajulan mimman adarallahu ta'ala min ad-du'afa. Atau yang lain lagi aku lihat, ya, orang-orang yang mungkin dapat uzur karena lemah, mungkin sudah tua, mungkin sakit, ya. Walam yadhkurni Rasulullah, begitu terus, ya, untuk tidak ikut berperang. Jadi sedih beliau melihat, kok saya sama orang-orang yang begini, gitu ya. Ini menunjukkan masih adanya iman pada diri beliau, ya. Kita kalau nggak seneng sama lingkungan yang nggak baik, ya, maka mudah-mudahan itu tanda bahwa hati kita masih hidup. Dekat-dekat orang nggak baik, rasa nggak nyaman begitu. Orang nggak pernah sholat, orang nggak pernah zikir, orang nggak pernah baca Quran, orang nggak tahu ke masjid, orang yang senangnya hura-hura, senangnya maksiat gitu. Kok sama orang kayak gitu, nggak senang, hati kita nggak nyaman, maka mudah-mudahan ini tanda hati kita masih hidup, ya. Sebaliknya senang sama orang-orang baik, tinggal di lingkungan yang orangnya taat, orangnya sholat jamaahnya rajin dan seterusnya, kita senang, maka ini tanda, ya, ada keimanan dalam hati kita. Sebaliknya kalau kita justru ikut senang-senang sama orang yang kayak gitu, ya, senang sama orang yang suka maksiat, senang sama orang yang gak suka ibadah, ini tanda rusaknya hati kita. Ada rusak dalam hati kita kalau seperti itu. Karena orang itu akan berkumpul bersama yang semisal dengan dia, ya. Maka begitulah Ka'ab bin Malik merasa sedih melihat di Madinah orang-orang yang enggak genah tadi, orang-orang yang biasa berbuat munafik. Lihat lagi orang-orang lemah yang memang ada uzur mungkin untuk enggak ikut perang Tabuk, ya, enggak ikut perang. Maka beliau melanjutkan, walam yadhkurni Rasulullah hatta balagha Tabuk. Dan Nabi SAW tidak pernah sebut-sebut tentang saya sampai tiba di Tabuk.
Ya, sampai tiba di Tabuk. Perjalanan Tabuk kurang lebih 20 hari ketika itu, ya. Kemudian faqala wa huwa jalis fil qaum bi Tabuk ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Maka beliau pun ketika saat tiba di Tabuk, beliau duduk bersama para sahabatnya baru nanya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Kemana Ka'ab bin Malik? Kemana Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Sudah sampai Tabuk, 20 hari lagi baru ingat tentang Ka'ab bin Malik, ya. Kemudian kata beliau lagi selanjutnya, faqala rajulun min Bani Salamah ya Rasulullah habasahu burdahu wan nadaru fi itfaihi. Maka ada seorang dari Bani Salamah menjawab, ya Rasulullah, dia tertahan oleh baju-bajunya, berat bawa bajunya, artinya malas, ya. Dan dia senang melihat pakaian-pakaiannya tersebut. Dah urusan dunia, tersibukkan dengan dunia ya Rasulullah. Ada orang yang bilang begitu, ya. Maka faqala Mu'adz bin Jabal mengatakan, bi'sa ma qulta wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira. Bi'sa ma qulta, jelek sekali apa yang kamu bilang. Demi Allah, saya tidak melihat, tidaklah kita tahu dari Ka'ab bin Malik kecuali yang baik-baik wahai Rasulullah. Ini husnudzonnya sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. Husnudzon dengan kondisi Ka'ab bin Malik, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun terdiam, ya, enggak ngomentarin yang mana-mana, ya, enggak ngomentarin yang mana-mana. Kemudian fabaina huwa ala dzalik ra'a rajulan mubidan yazulu bihi sarab. Ketika dalam kondisi yang demikian, lagi ngobrol-ngobrol tadi, beliau melihat ada orang yang datang, ya, ada orang yang datang dari jauhan, ya. Ada bayang-bayangnya begitu. Faqala Rasulullah kun Aba Khaisamah. Kayaknya itu Abu Khaisamah, ya. Ternyata bukan Ka'ab bin Malik juga, begitu. Ternyata itu adalah Abu Khaisamah. Fa idza huwa Abu Khaisamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamar hina lamazahu al-munafiqun. Itulah Abu Khaisamah, betul, ternyata Abu Khaisamah al-Ansari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pandangan yang tajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul itu Abu Khaisamah al-Ansari. Kata Ka'ab bin Malik, dialah orang yang bersedekah dengan satu sok kurma. Dan orang munafik mengejeknya. Jadi kita ini perang Tabuk, Nabi minta semua warga Madinah untuk ikut-ikut sedekah, untuk mengumpulkan modal untuk perang. Perang perlu modal, ya. Sahabat ada yang ngasih semua hartanya, ada yang ngasih separuh hartanya, ngasih banyak hartanya. Yang sedikit ngasih sedikit. Orang munafik celak. Yang banyak dibilang ria, yang ngasih sedikit dibilang nggak perlu, cuman satu korma, satu genggam doang, ngapain sedekah? Dan dia nggak ngapa-ngapain. Ya, orang munafik ini nggak ngapa-ngapain. Yang sedekah banyak dibilang dicela ria, yang sedekah sedikit dicela. Nggak perlu kaum muslimin dengan sedekah yang sedih, ya. Dan diantaranya Abu Khaisamah al-Ansari, dia sedekah cuman, ya, punyanya itu punyanya cuman segantang kurma, dia sedekahkan pakai itu, ya. Kemudian qala Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Ya, maka ringkas cerita, kata Ka'ab bin Malik, ada info bahwa Nabi sudah mau pulang dari Tabuk, ya. Perjalanan pulang dari Tabuk ke arah Madinah. Maka aku pun mulai gelisah, ya. Kesusahan, kegelisahan mulai menyelimuti diriku. Jadi Tabuk ini 50 hari. Perang Tabuk ini dari datang sampai datang lagi. 20 hari perjalanan, 20 hari perjalanan pulang, 10 hari di Tabuknya. Dan 50 hari ini juga nanti hukuman buat Ka'ab bin Malik, ya.
aku pun mulai gelisah, kata Ka'ab bin Malik. Fatafiqtu atadzakkaru kadzib. Aku pun mulai mereka-reka alasan, bohong. Mau bohong gimana ya? Mau bohong gimana ya? Mulai disusun kebohongan-kebohongan oleh Ka'ab bin Malik untuk jadi alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqul bima akhruju min sukhtihi ghadan wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Aku juga minta bantuan kepada keluarga aku. Ya, musyawarah, cari-cari alasan yang terbaik. Gimana nih biar nanti bisa selamat dari hukuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau jadi nggak selamat dari celaan buruk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Ya, musyawarah sama kaumnya. Tapi dalam ketika itu, falam maqil inna Rasulullah qad adilla qadiman zaha'anil batil hatta araftu anni lam anja minhu bi syai'in abadan. Sampai ketika kata Ka'ab bin Malik mendengar Rasulullah sudah dekat, sudah mau dekat kota Madinah. Kata beliau, kebohongan-kebohongan yang sudah kusiapkan hilang semuanya. Kenapa? Aku yakin bahwa alasan apapun tidak akan bisa menyelamatkanku dari beliau selamanya. Ya, karena ya kalaupun aku bohong nanti ada wahyu yang akan turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bohong gimana pun nggak selamat. Begitulah seorang Muslim. Perbuatan buruk membuat dia nggak tenang. Ya. Perbuatan buruk membuat dia tidak tenang. Beda dengan orang yang hatinya sakit. Ya, saking sudah biasanya bohong, ya sudah bohong terus dia. Bohong lagi. Akhirnya dituduh sebagai atau dicap sebagai pendusta. Waspada dari orang-orang atau dari kondisi seperti ini. Jangan sampai kita begitu. Orang mukmin, ya, karena nggak pernah bohong, sekalinya bohong akan goncang hatinya, akan gelisah hatinya. Begitu yang terjadi pada Ka'ab bin Malik, apalagi di hadapan Rasulullah. Nggak bakal selamat saya, mau bohong gimana pun, mau merekayasa alasan seperti apapun, udahlah nggak bakal selamat. Akhirnya beliau berazam untuk bertekad untuk mengatakan yang benar. Dari kajahul mukhallafuna ya'tadiruna ilai hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan. Dzalika ja'ahum mukhallafun ya'tadirun ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Ya, sini tidak ada disebutkan di sini, tapi disebutkan esok harinya Rasulullah tiba. Ya, dan biasanya beliau pulang dari bepergian, beliau masuk masjid terlebih dahulu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian duduk bersama kaum muslimin yang menyambut beliau. Ini sudah datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu kebiasaan Nabi, safar ke Masjid Nabawi dulu sebelum ke rumahnya, sholat 2 rakaat. Dan ini sunnah. Ya, sunnah sholat setelah safar. Dan ini bukan hanya safar umroh atau haji saja, tapi semua safar. Ya. Jadi kalau kita safar dari luar kota, ya, di antara sunnahnya ke masjid dulu. Masjid mana? Masjid yang biasa kita sholat, masjid rumah kita. Ya, kalau di sini mungkin 2 rakaat dulu baru pulang ke rumah. Nabi setelah itu 2 rakaat dan duduk di sana dan disambut oleh kaum muslimin. Maka ketika itu datang orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, datang menyampaikan alasannya, bersumpah, demi Allah saya nggak ikut perang Tabuk karena ini, demi Allah saya nggak ikut perang Tabuk karena sakit, demi Allah saya nggak ikut perang Tabuk karena menjaga orang tua yang sakit, macam-macam sumpah mereka. Ya, kata Ka'ab bin Malik ketika itu ada 80 orang. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqabila minhum alaniyatuhum wa bay'ahum wastaghfir lahum wa wakala sarairuhum ila Allah Ta'ala. Maka Rasulullah menerima sumpah mereka, ya sudah. Ya. Kalau nggak dikasih tahu oleh Allah, Nabi pun nggak tahu yang gaib. Ya, Nabi nggak tahu isi hati mereka. Mereka bersumpah nggak ikut perang karena ini, ya sudah diterima oleh Nabi SAW sumpahnya. Kalau mereka bohong, ya urusan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi mintakan ampun untuk mereka. Ya, semoga mereka diampuni oleh Allah.
tibalah giliran Ka'ab bin Malik ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ji'tu, sampai akhirnya aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza salamtu tabassama tabassumul maghdab. Ketika datang, beliau senyum marah. Senyum apa ya? Senyum sinis begitu ya. Senyum sinis. Ketika datang Ka'ab bin Malik, beliau senyum tapi senyumnya senyum sinis, ya. Tsumma qala ta'al. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ka'ab bin Malik, "Ta'al, sini Ka'ab." Ya, ke sini wahai Ka'ab. Kemudian kata beliau, "Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi." Aku pun berjalan datang sampai aku duduk di hadapan beliau. Faqala li maka beliau mengatakan kepadaku, "Ma khallafak? Alam takun qad ibta'at dhahrak?" Apa yang membuatmu enggak ikut? Bukankah kamu sudah persiapkan tunggangan, persiapkan kendaraan? Kata Nabi. Tahu Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka Ka'ab bin Malik tadi sudah nyusun rekayasa, sudah nyusun bohong-bohong, hilang semuanya. Dan sudah, apalagi sudah di hadapan Nabi, maka beliau katakan yang sebenarnya, "Ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairik min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udrin laqad u'titu jadalan." Ya Rasulullah, sungguh katakannya, kalau aku duduk sekarang ini di hadapan orang selainmu dari ahlu dunia ini, penduduk dunia ini, sungguh aku bisa keluar dengan berhasil. Laqad u'titu jadalan. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadalan. Jadi apa namanya? Gampang berdebat apa sini ya semuanya. Pandai berdebat, aku pandai bicara. Ka'ab bin Malik itu, ini ceritanya panjang ya. Orang kalau nggak pandai bicara, nggak cerita sepanjang ini ya. Pandai debat Ka'ab bin Malik, pandai ngomong, ya, bisa mematahkan argumentasi lawan. Bahkan walaupun lawan itu benar, bisa jadi salah, bisa jadi kelihatan salah di hadapan Ka'ab bin Malik. Ya, orang kalau pintar ngomong begitu, orang yang benar bisa jadi kelihatan salah, ya, bisa jadi disalah-salahin sama orang lain begitu. Laqad u'titu jadala lakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawm haditha kadhibin tarda bihi anni la yushakanna Allahu yuskhituka alayya. Akan tetapi demi Allah, ya, kalau sekarang aku berhadapan dengan engkau, sekarang saya berikan alasan yang palsu sehingga engkau tidak marah, saya khawatir nanti Allah menjadikan engkau marah buat saya, kepada saya, kata Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena tahu nanti Allah akan turunkan wahyu, ya. Wa in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah. Kalau sekarang saya jujur, engkau pasti marah pada saya, namun saya tetap berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, beliau enggak mau bohong-bohong, beliau mau berkata jujur, ya. Apa alasan beliau? Wallahi, demi Allah, makana limin udrin, wallahi ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hinna takhallaftu anka. Wallahi, demi Allah, kata Ka'ab bin Malik, saya enggak punya udzur apa-apa. Saya tidak ada dalam kondisi yang lebih kuat dan lebih mudah untuk berperang, melainkan pada kondisi itu. Artinya kondisi kemarin saya gampang, saya kuat, nggak ada lemah, nggak ada sakit apa-apa. Saya mudah, saya bukan nggak punya duit, bahkan saya sudah persiapan. Saya nggak punya alasan apa-apa ya Rasulullah untuk apa namanya, untuk tidak mau pergi berperang. Saya nggak punya alasan apa-apa. Subhanallah. Ya, dia walaupun kalau sama orang lain saya gampang nih bisa bohong, gampang bagi saya buat bohong kalau di hadapan orang lain. Tapi kalau di hadapanmu saya yakin nggak akan selamat. Maka saya nggak mau bohong apa-apa. Demi Allah saya nggak punya alasan apa-apa. Jujur. Subhanallah. Sebagian orang munafik ya tahu Rasulullah kalau sumpah di hadapan Rasulullah sudah Rasulullah akan menerimanya. Ketika Ka'ab bin Malik tahu bahwa kalaupun bersumpah cerita panjang lebar maka nanti juga akan dibuka oleh Allah dan akan murka, ya, maka jujur Ka'ab bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma hadza faqad sadaq faqum hatta yaqdi Allah fik. Orang ini jujur, bangunlah dan nanti kita lihat apa keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Masya Allah.
Dan ini pelajaran utama dari hadis ini, Pak, kejujuran. Jujur itu mungkin awalnya sakit, awalnya pahit, tapi ujungnya akan manis. Sebaliknya bohong itu mungkin akan manis, tapi ujungnya pahit, ya, ujungnya keburukan. Kemudian keluar Ka'ab bin Malik, wasara rijalun min Bani Salamah fattabi'uni faqalu li, diikuti oleh beberapa orang dari Bani Salamah, keluar dari Masjid Nabawi, diikuti sebagian orang Bani Salamah. Mereka mengatakan kepadaku, wallahi ma alimnaka annabta dzamban qabla hadza, demi Allah kami enggak pernah melihat engkau berdosa, ini dosa besar sebelum ini, enggak pernah melihat engkau berdosa besar. Laqad ajizta fi alla takuna itadarta ila Rasulullah SAW bima tadra ilaihi al-mukhallafun faqad kana kafika dzambaka istighfar Rasulullah SAW lak. Kenapa engkau enggak ngasih alasan saja? Sebagaimana banyak orang-orang yang ngasih alasan karena sama Nabi SAW. Kalau kamu nanti dengan itu kamu dosa, ya cukuplah nanti Rasulullah mintakan ampun sama Allah atas dosa-dosamu, begitu. Jadi orang kalau mau jujur, kalau mau tobat, itu ada ujiannya dari Allah. Ada ujiannya dari Allah. Kadang kita gitu, sudah benar di atas jalan yang benar, datang orang yang udahlah, nggak usah terlalu ekstrim lah, nanti juga bisa tobat, nanti juga bisa baik-baik lagi. Udah sekarang terusin aja dulu ini sementara, begitu. Ya, kadang banyak kita temui kondisi-kondisi seperti itu. Ya, orang yang menghias-hiasi jalan batil jadi kelihatan baik. Ketika kita mau keluar dari sebuah keburukan, sebuah kemaksiatan, dihias-hiasi lagi oleh orang-orang. Dan bahkan kadang-kadang ya ujian dari Allah ya bagi orang-orang yang betul-betul mau bertobat. Dibuat mudah, berbuat dosanya makin mudah. Mungkin orang tobat dari khamr gitu ya, dia nggak mau minum lagi. Datang temannya, minum lagi lah, saya traktir gratis sebanyak-banyaknya kamu mau. Padahal dulu dia harus bayar, sekarang ini ditraktir gratis, sehingga sehingga dia kembali lagi ke jalan yang buruk tersebut. Ya, maka ada orang yang datang kepada Ka'ab bin Malik, langsung ada orang yang ikutin beliau. Nanti kalau dosa ya cukuplah nanti istighfarnya Rasulullah buat ngampuni dosamu karena bohong ini. Ya, jadi ada solusinya juga gitu, solusi di atas keburukan tapi ya. Qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah fa aqdhibu nafsi. Bahkan kata Ka'ab bin Malik, dia ngomong terus begitu sampai aku pun hampir-hampir saja mau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai mau kembali kepada Rasulullah tadi bilang yang bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta qultu lahum, sampai aku mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang tadi ngajak ini, halak ya hada ma'i min ahad, apakah ada yang kasusnya sama seperti ini, sama kayak saya? Ya, apakah ada orang lain yang mengalami hal ini seperti saya? Yaitu yang datang ke Rasulullah ngaku jujur, kemudian nanti Rasulullah suruh tunggu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka mengatakan, qalu na'am, laqiyahu ma rajulan qala misla hadza misla ma qulta. Iya, kata orang tersebut, ada dua orang yang kasusnya sama sepertimu, ngomong sama sepertimu, jujur, nggak bohong, ya, bilang nggak punya alasan apa-apa, nggak berangkat, ya. Kemudian Ka'ab bin Malik bertanya, siapa orang tersebut? Mahuma, ya, siapa orang tersebut? Qalu Murarah bin Rabi wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi, yaitu Murarah bin Rabi al-Umari dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ya, maka kata Ka'ab bin Malik, fadzakaru li rajulaini shalihaini qad syahida badran fihi ma uswah. Maka mereka menyebut dua orang yang ikut perang Badar dan dalam duanya terdapat teladan. Orang-orang baik semua yang kayak saya kasusnya, nggak nyebut alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tenanglah Ka'ab bin Malik. Kadang-kadang gitu ya, orang kalau
dalam kondisi yang nggak enak, tapi ada temennya lebih enteng gitu. Siapa teman sama-sama nggak enak ini? Oh, si fulan gitu. Oh ya alhamdulillah, bodoh-bodoh kena nggak enaknya gitu. Tapi kalau sendirian berat ya. Kalau ada temennya, walaupun sebenarnya sama saja kan, sebenarnya sama saja. Tapi kalau ada temennya ya lebih ngerasa lebih enteng. Qala famadaitu hina dzakaruhu mari. Maka aku pun pergi ketika disebutkan dua nama orang itu, orang-orang baik juga sudah. Enggak mau aku kembali kepada Rasul lagi buat bohong, enggak mau. Wa naha Rasulullah SAW an kalamina ayuha thalatha min baini man takhallafa anhu. Maka Rasulullah SAW akhirnya diberikan hukuman, yaitu melarang para sahabat berbicara dengan kami bertiga ini. Maka orang-orang pun menghindar dari kami. Ini hukuman, dihajar istilahnya, nggak boleh siapapun nggak boleh ngomong sama Ka'ab bin Malik. Ya, dilarang sama tiga orang ini. Ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Qala fajtanabna an-nas aw qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsil ard. Subhanallah ya. Maka kemudian manusia pun menjauhi kita semua. Dan mereka pun berubah sikapnya kepada kita semua sampai kita pun seakan-akan mengingkari hal tersebut, merasa berbeda begitu. Karena disuruh Nabi SAW, orang ini nggak boleh diajak ngomong, nggak boleh diajak bicara. Fama hiya bil ardil lati a'rif. Seakan-akan bumi ini bukan bumi yang biasa kami tinggal, sampai sebegitunya kata Ka'ab bin Malik. Biasanya baik, biasanya ketemu, tiba-tiba semua orang nggak pernah ngomong sama dia, dicuekin gitu. Falabithna ala dzalika 50 lailatan. Dan yang seperti itu selama 50 hari. Keadaan seperti itu nanti berlangsung selama 50 hari ya. Fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. Dua orang teman saya yang lain tinggal di rumah saja nangis karena dia lebih sepuh ya. Kata wa amma ana, kata Ka'ab bin Malik, fa kuntu ashabbal qaum wa ajradahum. Adapun saya yang paling berusia, paling muda dan paling kuat di antara mereka bertiga ya, yaitu fa kuntu akhruju fashhadu sholata ma'al muslimin. Saya masih keluar dan masih sholat berjamaah bersama kaum muslimin ya. Wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Dan aku masih keluar pergi ke pasar cari belanja-belanjaan, tapi enggak ada seorang pun yang ngomong sama saya. Kalaupun di pasar bicara ya sudah, duitnya kasih, mau beli apa dikasih, enggak ada yang ngomong. Sholat berjamaah, sholat ya sudah dicuekin sama orang ya. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Pernah ketika itu kata Ka'ab bin Malik, saya mendatangi Rasulullah dan mengucap salam pada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, dan beliau masih ada di tempat duduknya ketika salat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, datang ke Rasulullah mengucapkan salam. Tapi fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddi salami amna. Maka aku pun mengatakan dalam diriku, coba aku mau lihat Rasulullah gerakan bibir enggak untuk mengucapkan atau untuk menjawab salamku. Summa usalli qariban minhu wa usariquhu an-nadhar fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya fa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Ya, kemudian kemudian saya salat di dekat beliau sambil ngelirik-lirik kepada beliau. Ya. Kalau saya lirik, beliau buang muka. Tapi kalau saya lagi enggak ngelihat beliau, ya kelihatan beliau juga ngelihat ke saya begitu. Ka'ab bin Malik, sahabat yang dicintai Nabi SAW sebenarnya. Tapi ini putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehendak Allah. Maka Rasulullah pun tidak mau untuk melanggar kehendak. Walaupun hatinya Rasulullah SAW cinta kepada Ka'ab bin Malik. Ya, tapi ini hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Ka'ab bin Malik. Ya, namun jika saya menang beliau juga berpaling. Ya, jadi seperti itu. Kemudian hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwaztu jidara haiti Abi Qatadah.
Sampai perlakuan yang keras ini cukup lama saya rasakan, saya pun berjalan dengan gontai menuju kebunnya Abu Qatadah. Saya panjat pagarnya. Kenapa panjat pagar? Kalau dodok salam-salam nggak bakal dibukain deh. Ya, Abu Qatadah masih saudaranya Ka'ab bin Malik. Ya, maka dia panjat pagarnya Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi, dan dia adalah anak dari pamanku, masih sepupu dengan Ka'ab bin Malik. Ya, saking sedihnya beliau sampai manjat seperti ini, pengen tahu gitu kaum muslimin bagaimana sikapnya pada beliau. Wa habun nas ilayya, dan beliau orang yang paling aku cintai. Fasallamtu alaihi fa wallahi ma radda alayya salam. Aku pun ucapkan salam pada dia, tapi demi Allah dia juga enggak jawab salam. Ya, karena Abu Qatadah juga ingin menjalankan yang diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqultu lahu ya Aba Qatadah unshiduka billah hal ta'lamuni ahabbullah uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Qatadah, unshiduka billah, saya nanya padamu dengan nama Allah. Ini kalau udah nyebut begini artinya betul-betul nanya, betul-betul pengen betul-betul dijawab, disebut nama Allah gitu ya. Unshiduka billah, saya ngomong demi Allah nih, tolong jawab begitu. Apakah engkau tahu saya ini cinta Allah dan Rasulnya atau tidak? Ya. Maka fasakata, Abu Qatadah diam. Ya, diam saja, enggak mau menjawab. Fa'idtu fanashatuhu fasakata. Berulang kali aku tanya, seperti dia pun diam saja. Ya, faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Sampai akhirnya dia menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Abu Qatadah juga enggak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Yang jelas ini ada hukuman dari Allah kepada engkau wahai Ka'ab bin Malik. Maka Abu Qatadah mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Kemudian fafadat ainai, maka berlinanglah kedua air mataku. Wa tawallaitu hatta tawassartul jidar hatta tawassartul jidar, maka aku pun mancat pagar lagi keluar dari rumahnya. Kemudian fabaina ana amsi fi suqil Madinah idza nabatiyun min nabti ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil Madinah. Ketika aku lagi berjalan di pasar Madinah, ada seorang penduduk Syam, seorang petani penduduk Syam, dan dia berteriak kepada manusia, kepada orang-orang, nanya, siapa Ka'ab bin Malik? Atau man yadullu ala Ka'ab bin Malik? Siapa yang bisa menunjukkanku pada Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka orang pun memberikan isyarat yang itu. Gitu. Ini ada tamunya, orang enggak ini ya, kepada tamunya ada orang cari-cari Ka'ab bin Malik dari Syam. Fadafa ilayya kitaban min malaki Ghassan. Maka dia datang dan saya diberikan surat dari Raja Ghassan. Ghassan ini daerah sekitar Tabuk dan dikuasai Romawi. Subhanallah, lagi diuji begini, datang surat dari Raja Ghassan, dari raja, bukan dari orang sembarangan. Apa kata surat tersebut? Wa kuntu katiban, dan aku bisa membaca ya. Fa qara'tu fa idza fihi, karena enggak semua bisa membaca pada saat itu. Aku pun baca isinya, amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak wa lam yaj'aluka Allahu bidarin hawanin wala mudi'atin falhaq bina nuwasika. Amma ba'du, kata suratnya, sungguh kami mendengar bahwa temanmu Nabi Muhammad SAW berbuat yang enggak bagus kepadamu, padahal Allah tidak jadikan engkau untuk dihinakan, ditelantarkan. Faltahiq bina, gabunglah sama kami akan memuliakanmu dan kami akan menolongmu. Subhanallah. Ya, Nasrani, dia tahu ada mata-mata tentunya ya. Dia tahu Raja Ghassan ini tahu Ka'ab bin Malik dibegitukan, maka dia ngajak Ka'ab bin Malik untuk bergabung sama dia. Sama Raja Ghassan kita muliakan, subhanallah. Ujian yang kedua. Ini lebih, ujian pertama tadi suruh balik-balik sama Rasulullah, suruh bohong. Ini ujian yang kedua, suruh berkhianat. Ya, suruh berkhianat, bahkan ya bisa jadi murtad, walaupun di sini enggak disebutkan demikian. Maka selesai dibaca
ya oleh Ka'ab bin Malik. Faqultu hina qara'tuha wa hadhi aidan minal bala fatayammamtu biha at-tannur fasajaztuha hatta idza madat arba'una minal khamsin fasajaztuha. Maka kata Ka'ab bin Malik, ini juga cobaan ya. Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Saya pun pergi ke tempat pembakaran, dibakar surat itu. Subhanallah. Ya, ini benda yang bisa bikin fitnah. Maka Ka'ab bin Malik langsung membakarnya. Ka'ab bin Malik gak nyimpen, taruhlah di atas saja lah. Kenapa? Kalau cuma sekedar ditaruh, nanti datang ngelihat lagi suratnya. Enggak lah, taruh. Lama-lama apa? Boleh juga lah, ya, daripada saya gini-gini terus, ya, daripada saya diperlakukan yang nggak enak, nanti ya, hanya dibakar Ka'ab bin Malik. Agar apa? Agar perkara itu tidak terus mengganggu beliau, ya, mengganggu Ka'ab bin Malik dalam prosesnya ini. Biarlah sudah dibakar. Maka begitulah, ya, dengan sesuatu yang bisa mengundang fitnah, mengundang keburukan bagi kita, jangan kita pelihara, jangan kita biarkan hal tersebut ada di hadapan mata kita. Hilangkan hal-hal tersebut, ya, yang bisa membuat kita terkena fitnah. Ya, sudah 1 jam nih, kita cukupkan dulu di sini. Terus bagaimana selanjutnya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah.